Tampaklah wajah orang tua itu semakin bersedih. Rupanya ia sedang mengenang masa jaya dari desanya ini. "Bapak, apakah Bapak mengalami masa-masa pemerintahan Ki Ageng Sorodipoyono?" tanya Maisa Jenar kemudian. Orang itu tampak ragu-ragu sebentar. Lalu akhirnya ia menggelengkan kepalanya. "Aku di sini adalah orang baru. Tetapi sebelum aku tinggal di tempat ini, aku sudah banyak mendengar cerita tentang Ki Ageng Sorodipoyono," katanya bapak tua itu kemudian. Maisa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi jelaslah bahwa rapaannya mengenai kemunduran daerah ini adalah benar. Tetapi di samping itu ia mempunyai kesan yang aneh terhadap orang tua itu. Menilik cara bicara, pastilah ia bukan orang biasa seperti yang tampak pada tata lahirnya, yang tidak lebih dari seorang petani miskin. "Anak Mas, pada hari ini kebetulan adalah hari pungutan pajak. Karena itu, tak seorang pun yang meninggalkan rumahnya. Mereka menanti dengan setia kedatangan para pemungut pajak. Dan karena itu pula lah, maka tadi tak seorang pun yang anak Mas jumpai di sawah, kecuali aku. Kenapa Bapak tidak berbuat seperti yang lain?" desak Maisa Jenar. Orang itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau," jawab orang tua itu. Belum lagi mereka habis bercakap-cakap, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Orang tua itu tampak agak terkejut. "Anak Mas, itulah mereka datang. Pergilah ke belakang rumah ini, supaya anak Mas tidak terlibat," kata orang tua itu. Maisa Jenar ingin membantah, sebab ia sama sekali tidak dapat membenarkan kezaliman yang demikian itu berlangsung terus. Tetapi sebelum ia sempat berkata, dengan penuh wibawa orang itu mendesaknya. Entahlah pengaruh apa yang menusuk perasaan Maisa Jenar, sehingga ia tidak dapat membantah lagi. Sebentar kemudian benarlah apa yang dikatakan. Beberapa orang yang dipimpin oleh seorang yang bertubuh tegap tinggi, serta berambut hampir di seluruh mukanya, datang dan langsung memasuki orang tua itu. Tanpa berkata apa-apa, orang tua itu dengan ganasnya diseret keluar dan dipukuli dengan cemeti semau-maunya. "Panggil seluruh penduduk desa ini," teriaknya kemudian. "Suruhlah mereka menyaksikan contoh bagi mereka yang mau sengaja menghindari kedatangan kami." Sesaat kemudian, anak buahnya telah berhasil memaksa penduduk desa itu berkumpul, serta menyaksikan pertunjukan yang mengerikan. Semua penduduk tidak terkecuali, tua muda, laki-laki dan perempuan, dengan wajah yang ketakutan terpaksa berkumpul di halaman rumah petani tua itu. Beberapa orang perempuan menutup mukanya dengan kedua belah tangannya, sedang beberapa orang laki-laki hanya bergumam. Kasihan orang tua itu. Kenapa ia tidak memenuhi permintaan orang-orang itu saja? Bukankah 2-3 butir kelapa telah dapat membebaskannya dari derita yang sedemikian? Sementara itu orang yang tinggi besar itu berhenti memukul. Lalu dengan lantangnya ia berkata, "Lihatlah para penduduk daerah Pangrantunan.
Inilah sebuah contoh dari seorang yang sengaja membantah peraturan kami. Pada waktu kami datang untuk pertama kalinya tadi pagi, ia telah menghindarkan diri dengan meninggalkan rumahnya. Untunglah bahwa ketika kami datang untuk kedua kalinya, ia sudah ada di dalam rumahnya, sehingga aku dapat memaafkannya untuk tidak membakar habis rumahnya serta merampas semua miliknya. Tetapi meskipun demikian, kami anggap perlu untuk sedikit memberi pelajaran kepadanya. Selesai mengucapkan kata-kata itu, kembali cemetinya terayun-ayun di udara, serta dengan derasnya memukul-mukul orang tua itu. Segera beberapa jalur garis-garis merah darah membekas di punggung yang sudah berkerut-kerut serta hampir tak berdaging itu. Kembali beberapa orang memejamkan matanya, apalagi ketika orang tinggi besar itu semakin keras memukul. Terdengarlah jeritan-jeritan tertahan keluar dari mulut orang tua yang disiksanya dengan ganas itu. Tetapi meskipun demikian, meskipun ada kesan-kesan kesetiakawanan di antara penduduk, ternyata sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Beberapa ratus orang laki-laki yang tampaknya juga tegap-tegap dan kuat tak dapat berbuat apa-apa melihat salah seorang warga desanya disiksa di hadapan matanya oleh tidak lebih dari 10 orang. Ini adalah suatu hal yang aneh. Hanya dalam beberapa tahun saja, desa ini tidak hanya mengalami kemunduran kemakmuran serta pemerintahan, tetapi juga mengalami kemunduran jiwa yang sangat mengejutkan. Suatu daerah di mana seorang sakti yang bernama Soro Dipoyono tinggal dan memerintah, kini mengalami suatu penghinaan yang sedemikian besarnya tanpa perlawanan sedikit pun. Maisa Jenar yang kemudian menggabungkan diri dengan para penduduk setempat menyaksikan semua itu dengan darah yang bergolak. Ia tidak bisa membiarkan kelaliman-kelaliman serta kemaksiatan semacam itu berlangsung. Tetapi meskipun demikian, ia mempertimbangkan juga beberapa kemungkinan. Sayang bahwa saat itu ia masih belum bisa menjajaki kekuatan Simorodro yang sebenarnya. Ia juga mempunyai dugaan bahwa apabila terjadi sesuatu dengan orang-orangnya di suatu daerah, pasti Simorodro tidak akan tinggal diam. Mungkin daerah itu akan digilasnya habis, serta dijadikan lautan api. Karena itu Maisa Jenar jadi bimbang. Ancaman itu pasti merupakan salah satu sebab kenapa tak seorang pun yang berani menentang peraturan Simorodro, kecuali seorang tua yang sudah putih seluruh rambutnya itu. Juga merupakan suatu sebab kenapa hanya dengan 10 orang mereka berani menjalankan tugasnya, bahkan berani melakukan siksaan yang sedemikian kejamnya. Cemeti orang brewok yang gagah itu masih tetap memukul-mukul dengan bunyi yang menyentak-nyentak. Juga dari mulut orang itu sendiri pun tak habis-habisnya terdengar caci maki dan umpatan-umpatan yang kotor. Melihat semua itu, hati Maisa Jenar semakin tidak tahan lagi. Tetapi hanya karena perhitungan keselamatan penduduk setempat, ia tidak segera bertindak. Ia telah memutuskan untuk mengikuti gerombolan itu sampai jauh keluar desa. Di sanalah ia akan memuntahkan segala kemauan hatinya, kemarahannya serta kebenciannya. Sebab dalam wawasannya, ke-10 orang itu tidaklah lebih dari kelinci-kelinci yang sama sekali tak bekerja, kecuali hanya berteriak-teriak saja.
Tetapi tiba-tiba hatinya menjadi tidak tahan lagi ketika ia melihat orang tua itu kesakitan dengan menangis-nangis memeluk kaki orang yang tinggi besar yang sedang memukulinya itu dan memohon untuk minta dimaafkan. Tetapi apa yang didapatnya adalah tidak saja pukulan-pukulan cemeti, juga kakinya yang besar-besar itu yang sedang dipeluknya demikian eratnya dengan sekuat tenaga dikibaskan sehingga orang tua yang malang itu terpelanting. Pada saat itu hampir saja Maisa Jenar meloncat maju, tetapi tiba-tiba terasa punggungnya ditepuk orang dengan mengandung tenaga dalam yang luar biasa besarnya. Mendapat tepukan yang bertenaga luar biasa itu, Maisa Jenar sangat terkejut. Apalagi ketika ia menoleh dan melihat orang yang menepuknya. Malahan hampir saja ia berteriak kalau saja orang tua itu tidak mendahulunya berkata, "Shh, jangan sebut namaku. Panggil aku dengan sebutan yang lain." Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas. Sehingga demikian terkejutnya, Maisa Jenar menjawab sambil tergagap, "Baik Ki Ageng." "Shh, jangan kau sebut itu. Aku menjadi bingung atas kehadiran Tuan yang tiba-tiba," jawab Maisa Jenar. "Kau akan menolong orang itu?" tanya Ki Ageng Pandan Alas masih saja berbisik. "Ya, aku tidak sampai hati melihat siksaan yang sama sekali tak berkemanusiaan itu," jawab Maisa Jenar. Ki Pandan Alas pun tersenyum dengan wajah Ki Ardi yang jenaka. Kemudian katanya, "Seharusnya kau berpikir sebaik-baiknya." Mendengar keterangan Ki Ageng Pandan Alas, Maisa Jenar teringat akan kecurigaan atas pembicaraan orang tua itu. Maka jawabnya, "Memang Tuan, aku merasakan beberapa keanehan dari orang tua itu. Nah, lihatlah apa yang akan terjadi," potong Ki Ageng Pandan Alas sambil menunjuk kepada orang tinggi besar itu yang sedang memukuli petani miskin itu. Benarlah bahwa sejenak kemudian terjadilah sesuatu yang sama sekali tak terduga-duga. Tiba-tiba saja orang yang tinggi besar itu tubuhnya menjadi kejang. Wajahnya berubah menjadi pucat. Beberapa kali ia meneriakkan kata-kata yang tak begitu jelas. Dan hanya dalam waktu yang singkat, ia terjatuh tak sadarkan diri. Segeralah terjadi suatu kegemparan. Beberapa orang anak buahnya segera berloncatan untuk memberikan pertolongan. Tetapi usahanya itu sia-sia. Orang yang tinggi besar dan berewak itu ternyata sudah tidak bernafas lagi. Melihat kejadian itu, salah seorang anggota gerombolan itu menjadi marah sekali. Ia pun bertubuh tinggi besar, tetapi tidak berewok. Rambutnya bahkan hanya tumbuh jarang-jarang. Segera ia meloncat maju dengan wajahnya yang merah padam. Ia sebenarnya tidak tahu apakah sebabnya kawannya mengalami nasib yang demikian. Tetapi karena yang menjadi sebab menurut pikirannya adalah orang tua yang tak mau menaati peraturan itu, maka kepadanya lah kemarahannya itu akan ditumpahkan. Melihat sikapnya yang garang sekali, orang tua itu tampaknya semakin ketakutan. Maka dengan gemetar ia pun berlutut dan mencium kaki orang yang sedang marah itu. Tetapi juga orang itu sama sekali tak menghiraukan. Bahkan sedemikian marahnya, karena ia dah kehilangan pemimpinnya,
ia bermaksud membunuh saja orang tua itu. Maka dengan menggeram hebat sekali, ia mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Tetapi belum lagi ia berhasil mencabut golok itu, tiba-tiba menjadi kejang-kejang pula. Dan tak lama kemudian ia pun jatuh tak sadarkan diri, untuk kemudian menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Melihat hal itu semua, semakin gemparlah mereka yang menyaksikan, terutama para gerombolan Simorodro. Kedelapan orang sisanya, bagaimanapun marahnya, tak seorang pun lagi yang berani berbuat sesuatu atas orang tua itu. Sebab mereka mengira bahwa orang tua itulah yang menyebabkan kematian kedua orang kawannya. Maka ketika salah seorang dari mereka dengan perasaan takut meloncat ke atas kudanya, yang lain pun berbuat demikian. Ketika mereka akan pergi, salah seorang dari mereka sempat pula menakut-nakuti penduduk. "Kamu semua telah mencoba melawan kami. Baiklah, lain kali kami akan datang dan membunuh kamu semua sampai ke anak cucu kalian." Setelah mengucapkan kata-kata itu, segera mereka melarikan kuda mereka sekencang-kencangnya. Sepeninggal mereka, penduduk yang menyaksikan peristiwa itu semua untuk sementara tertegun kaku. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi tiba-tiba mereka sadar akan arti ancaman gerombolan Simorodro itu bagi keluarga mereka masing-masing. Kalau benar hal itu akan mereka lakukan, pastilah mereka akan ludes tanpa ada yang melanjutkan nama serta garis keluarga masing-masing. Mengingat hal yang demikian itu, penduduk Pangrantunan segera menjadi ketakutan. Takut pada pembalasan yang bakal datang. Karena seorang tua yang belum lama tinggal di tempat itu tidak mau memenuhi permintaan gerombolan Simorodro untuk menyerahkan 2-3 butir kelapa. Kalau mula-mula mereka merasa kasihan kepada orang tua itu, kini tiba-tiba berubah menjadi perasaan marah. Alangkah kikirnya orang tua itu, serta karena kekikirannya, maka seluruh penduduk akan mengalami akibatnya. Meskipun andai kata 2 orang anggota gerombolan itu mati karena kebetulan saja, tetapi orang tua yang kikir itulah yang menjadi sebabnya. Apalagi kalau orang tua itu sengaja meracuni atau menyihirnya. Dalam pada itu tiba-tiba penduduk yang bertubuh pendek ketat, penuh dengan otot-otot yang menonjol, berteriak dengan kerasnya, "Hei, saudara-saudara penduduk desa ini, siapakah sebenarnya yang bersalah? Andai kata gerombolan Simorodro marah kepada kita, maka terdengarlah jawaban dari segenap penjuru. Orang tua itu, orang tua yang kikir itu, orang tua yang tadi dipukuli gerombolan Simorodro itu menjadi bertambah gemetar. Saudara-saudaraku, apakah salahku terhadap desa ini? Aku telah menerima hukumanku karena aku tidak mau membayar pajak bahan makanan kepada gerombolan Simorodro. Lalu, apalagi kesalahanku terhadap kalian? Jangan banyak omong. Sejak kau tinggal di desa ini, kau hanya mendatangkan bencana saja. Sekarang kau mempergunakan ilmu sihir atau senjata-senjata racun untuk membunuh anggota gerombolan Simorodro itu, tanpa mempertimbangkan akibatnya.
Bukankah kau tadi mendengar sendiri ancaman mereka terhadap desa kita? Orang tua itu seolah-olah menjadi bertambah ketakutan. Seperti seekor tikus yang sudah berada di dalam cengkraman kucing yang sedang marah. Sementara semua peristiwa itu berlangsung, Maisa Jenar yang tidak mengerti terhadap semua yang terjadi menjadi diam kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang tua itu. Apakah ia harus menolong atau dibiarkan saja menjadi korban kemarahan penduduk? Ki Ageng Pandan Alas dapat meraba perasaan Maisa Jenar. Maka katanya, Maisa Jenar, jangan kau ributkan orang tua itu. Ia cukup mampu, bahkan berlebihanlah kemampuannya untuk menjaga diri. Tuan, permainan apakah yang sedang dilakukan oleh orang tua itu sebenarnya? Adakah orang itu pula lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang anggota gerombolan itu? Tanya Maisa Jenar. Ya, tangan orang itu adalah tangan maut apabila dikehendakinya. Dengan sekali tekan pada urat-urat tertentu, seseorang tidak akan dapat lagi hidup lebih lama dari 5 tarikan nafas lagi. Sahut Ki Ageng Pandan Alas. Maisa Jenar mendengar keterangan itu dengan penuh keheranan. Alangkah saktinya, sehingga akhirnya ia bertanya, Tuan, guruku dan termasuk Tuan yang mempunyai ciri keris sigar penjalin, serta yang akhir-akhir ini dengan sebuah tembang dadang gulo yang merdu. Ah, kau ini Maisa Jenar, apakah kau suka dengan lagu itu? Sahut Ki Ageng Pandan Alas. Tentu Tuan. Tetapi siapakah orang tua itu yang sama sekali tidak mempergunakan ciri-ciri khusus? Aneh kau Maisa Jenar, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Kalau ciri-ciri khusus itu ditunjukkan pada setiap saat dan tempat, maka ia akan kehilangan arti kekhususannya. Kecuali hanya dalam saat-saat yang perlu dan penting. Tentu orang tua itu pun demikian pula. Ia menganggap sama sekali tidak perlu untuk memperkenalkan dirinya di hadapan penduduk ini. Tetapi siapakah sebenarnya orang itu? Desak Maisa Jenar tidak sabar. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum lucu, tepat seperti pada saat Sagotra mendesaknya untuk melanjutkan cerita tentang 2 ekor naga yang bertempur melawan orang bintang kemukus. Maisa Jenar, sebenarnya kau harus dapat menerka siapakah yang paling berkepentingan dengan daerah ini. Beberapa tokoh sakti yang kau kenal, siapakah di antara mereka yang paling tersinggung apabila daerah ini sampai dinodai? Aku yang tidak begitu berkepentingan memerlukan untuk membuktikan kebenaran berita yang aku dengar bahwa daerah ini merupakan daerah yang harus menyerahkan bulu bekti kepada salah satu gerombolan aliran hitam. Bagaimanapun aku merasa tidak rela atas hal yang berlaku itu, sebab aku pernah ikut serta menikmati kebesaran daerah ini sebagai daerah sahabatku. Tetapi untunglah bahwa yang berhak telah datang untuk melindungi daerahnya, jawab Ki Ageng Pandan Alas kemudian. Mendengar kejelasan Ki Ageng Pandan Alas, hati Maisa Jenar berdesir. Jadi beliau itukah Ki Ageng Sorodipoyono?
Tanya Maisa Jenar. "Shh, jangan terlalu keras," desis Pandan Alas. Perasaan Maisa Jenar menjadi berputar-putar tidak karuan menyaksikan kenyataan itu. Gembira, terharu, sedih, dan segala macam berkecamuk di dadanya. Seorang yang sakti, serta telah memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan, terpaksa turun tangan dan benar-benar mempergunakan tubuhnya sendiri untuk soal-soal tetek bengek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh orang lain. Tetapi di samping itu, tumbuh pula lah perasaan hormat serta kekaguman Maisa Jenar atas sifat kepemimpinan Ki Ageng Sorodipoyono, sehingga apabila perlu, ia sendiri tidak segan-segan untuk bertindak serta mengorbankan diri. Sementara itu, kemarahan rakyat Pangrantunan rupa-rupanya sudah memuncak, sehingga beberapa orang berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tinjunya. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari seorang yang bertubuh gemuk, tinggi, dan berwajah keras itu seperti batu. "Saudara-saudara, mari kita tangkap orang itu. Kita serahkan kepada Simorodro sebagai tumbal untuk keselamatan desa kita." "Bagus, bagus, setuju!" teriak yang lain dari segala penjuru. Orang tua yang tidak lain adalah Ki Ageng Sorodipoyono sendiri. Tampak semakin ketakutan. Tetapi perasaan Maisa Jenar sudah tidak lagi tersiksa menyaksikan kejadian-kejadian itu. Tetapi apa yang aku lakukan sebenarnya bukanlah keinginanku sendiri. Bagaimana aku berani membantah peraturan pajak itu? Apalagi apa-apa yang dibutuhkan telah tersedia. Kata orang tua itu mencoba membela dirinya kembali. "Bukan maksudmu sendiri?" tanya orang yang tinggi kekurus-kurusan. "Iya, bukan," jawab orang tua itu. "Lalu siapakah yang menyuruhmu berbuat demikian?" tanya yang pendek ketat dengan otot-otot yang mencorok keluar. Kembalilah terjadi suatu hal di luar dugaan. Tiba-tiba orang tua itu menunjuk jarinya kepada Maisa Jenar dan Pandan Alas. "Orang asing itu beserta anaknya yang telah memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan dari gerombolan Simorodro. Aku sama sekali tidak tahu maksudnya. Tetapi aku tak berani menolaknya. Tanyakan pada anak muda itu, apakah maksudnya ia berbuat demikian?" kata orang tua itu. Mendengar jawaban itu, serta-merta semua mata memandang kepada Maisa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri tidak begitu jauh di belakang mereka. Sedang Maisa Jenar sendiri yang tidak menduga sama sekali akan terlibat dalam masalah itu, menjadi terkejut, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menjadi cemas. Kalau saja kemarahan penduduk itu ditujukan kepada Maisa Jenar, lalu apa yang harus dikerjakan? Haruskah ia melawan dan mungkin akan menimbulkan bencana bagi penduduk yang seharusnya mendapat perlindungan? Tetapi ia lebih tidak mengerti lagi ketika ia memandang wajah Ki Ageng Pandan Alas yang sama sekali tak berkesan apa-apa. Malahan wajahnya tampak menggelikan, sehingga terpaksa Maisa Jenar bertanya,
kenapa Ki Ageng Soro Dipoyono membebankan masalahnya kepada kami, Tuan? Maisa Jenar, dalam keadaan yang demikian, sebagaimana kau ketahui, orang tua itu telah mengetahui kehadiranku, serta malahan ia mempunyai cara yang aneh untuk mengucapkan selamat datang. Tetapi rupa-rupanya ia masih belum perlu langsung menemuiku. Seperti juga aku merasa belum waktunya. Tetapi terang ia minta tolong kepadamu untuk menjelaskan maksudnya. Nah, Maisa Jenar, terserah pelaksanaannya kepadamu untuk membangkitkan kembali jiwa kejantanan bagi penduduk daerah ini. Tolonglah orang tua itu, serta kalau perlu berilah sedikit penerangan dan pertunjukan yang mengesankan. Jawab Pandan Alas berbisik. Sementara itu perhatian semua orang telah tertuju kepada Maisa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mulai bergerak mendekati. Seseorang yang kurus pendek dengan suara yang menjerit bertanya kepada Maisa Jenar, "Hei anak muda, benarkah kau memaksa orang tua itu untuk tidak mentaati peraturan Simorodro?" Maisa Jenar merasa agak canggung juga untuk menjawab. Sampai orang kurus itu membentaknya kembali, "Ayo jawab!" Tetapi Maisa Jenar masih juga rikuh untuk berbuat gagah-gagahan di hadapan Ki Ageng Soro Dipoyono. Karena itu, ia untuk beberapa saat hanya dapat memandangi wajah orang tua itu, yang tiba-tiba tidak ada lagi perhatian terhadapnya, tetapi tersenyum-senyum sambil mengangguk-angguk kepada Ki Ageng Pandan Alas. Sebaliknya wajah Ki Ageng Pandan Alas yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Melihat permainan itu semua, hampir-hampir Maisa Jenar tak dapat menahan tertawanya. Rupa-rupanya sedemikian karib persahabatan orang-orang sakti pada saat itu, sehingga sampai hari tuanya mereka pun masih saja bergurau, meskipun dalam keadaan yang demikian. Sejenak kemudian ketika Maisa Jenar masih juga belum menjawab, Ki Ageng Soro Dipoyono berteriak, "Iya, itulah orangnya yang memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan Simorodro, sehingga mungkin akan menimbulkan bencana." Mendengar suara itu, Maisa Jenar menjadi sadar bahwa ia harus benar-benar membantu orang tua itu untuk kepentingan kebangkitan daerah Pangrantunan. Karena itu ia menjawab, "Ya, akulah yang memaksa orang tua itu untuk tidak menyerahkan pajak kepada Simorodro. Jadi kau biang keladi dari bencana ini," teriak salah seorang dari mereka. "Tangkap juga orang itu," teriak yang lain tiba-tiba. "Bagus, tangkap juga orang itu. Kita serahkan pula kepada Simorodro untuk tumbal bersama-sama orang tua celaka itu." Saut yang gemuk tinggi serta berwajah keras seperti batu. "Tangkap! Tangkap!" teriak yang lain bersama-sama, dan serentak mulailah mereka bergerak. Melihat gerakan itu, Ki Ageng Pandan Alas tampaknya ketakutan sekali, sehingga tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba ia meloncat melarikan diri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.